Selamat siang Pak, kali ini saya akan menjelaskan eh, penjelasan tentang jawaban saya. Nah, yang pertama itu ada data warehouse untuk PT Auto Kilau Benderang. Nah, di sini saya ngambil referensinya dari website Sysbinus. Jadi di sini itu ada operational data source 1, data 2, data N, sama ODS-nya. Nah, jadi data source itu berasal dari data transaksi yang sering terjadi. Contohnya transaksi pelanggan, transaksi pembelian stok, dan lain-lain. Sedangkan data store berasal dari data yang jarang diubah seperti data cabang dan lain-lain. Nah, semua data tersebut masuk ke data warehouse melalui proses ETL. Kemudian terciptalah metadata, detailed data, likely summarized data, dan highly summarized yang sudah terstruktur. Nah, kemudian data tersebut akan di-backup untuk menjadi data cadangan untuk menghindari data yang hilang pada saat di-reboot atau terkena virus. Kemudian hasil data tersebut dapat digunakan user untuk melakukan analisis, reporting, dan data mining yang membantu mereka dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua adalah SWOT, analisis PT Auto Kilau Benderang. Nah, itu di sini ada trace-nya, yaitu ancaman-ancaman untuk Auto Kilau Benderangnya. Strength itu kekuatannya, opportunities, kesempatan, dan weakness adalah kelemahannya. Nah, dengan kita membuat SWOT-nya ini, itu agar dapat melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari PT Auto Kilau Benderang, dan memudahkan mereka dalam mengambil keputusan atau strategi yang tepat untuk perusahaan tersebut dan untuk mengungguli perusahaan lain. Nah, yang ketiga itu ada balance scorecard untuk PT Auto Kilau Benderang. Nah, di sini itu ada financial perspective, internal process perspective, learning and growth perspective, dan customer perspektifnya. Nah, ini saya buatnya itu dari website. Kemudian, empat itu apa saja keuntungan yang didapat dari pengembangan data mining untuk PT Auto Kilau Benderang. Nah, yang pertama itu meningkatkan penjualan. Jadi perusahaan dapat mempelajari produk atau jasa apa yang telah dibeli pelanggan dan memanfaatkan informasi tersebut untuk mempelajari pengalaman, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan nilai pelanggan. Nah, yang kedua itu ada untuk meningkatkan tingkatan branding dan pemasaran. Perusahaan dapat mendapatkan data dan digunakan data mining untuk mengidentifikasi produk atau jasa apa saja yang berhasil dan apa yang tidak dengan branding dan pemasaran. Nah, yang ketiga itu memasuki pasar baru. Jadi perusahaan itu dapat mengidentifikasi calon pelanggan yang potensial. Jadi kayak cari pelanggan barunya gitu. Kemudian ada pencarian tren baru, itu bisa dilakukan dengan mudah sehingga bisa membantu mengambil keputusan di masa yang akan datang. Sehingga bisa memprediksi atau mengambil langkah yang tepat untuk mengembangkan perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada competitive advantage. Dengan data mining, maka perusahaan dapat menentukan strategi yang mengungguli pesaingnya. Kemudian ada hambatannya, yaitu ada scalability, dimensionality, complex data quality, data ownership and distribution, streaming data, dan sistem data mining yang berdasar pada basis data yang menyediakan data mentah dan memunculkan permasalahan dalam basis data yang cenderung dinamis dan tidak lengkap dan bernoise yang besar. Kemudian ada struktur data yang diolah akhir-akhir ini cenderung bersifat tidak terstruktur. Kemudian data cenderung bersifat heterogen. Kemudian perkembangan data mining cenderung melahirkan algoritma yang rumit dan memerlukan banyak parameter untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, kemudian ini adalah 4 contoh informasi yang bisa didapatkan oleh manajemen PT Auto Kilau Benderang. Nah, yang pertama itu data mengenai produk atau jasa apa saja yang disukai para customer dan produk atau jasa apa saja yang kurang diminati. Sehingga dia itu dapat menentukan langkah yang tepat untuk pemasarannya. Kemudian ada data mengenai laporan penjualan dari setiap produk atau jasa yang digunakan untuk menghindari resiko dalam menentukan jumlah produksi pada suatu barang atau mengestok suatu barang. Kemudian ada data untuk membuat laporan summary yang bersifat multidimensi dan dilengkapi dengan informasi statistik lainnya. Kemudian terakhir itu ada data mengenai loyalitas member terhadap PT Auto Kilau Benderang, sehingga dapat menjaga keloyalitasan member tersebut dan dapat memprediksi untuk menggait customer baru. Nah, kemudian yang 5 itu
dashboard untuk procurement, inventory, finance, and accounting, serta customer relationship management yang diterapkan oleh PT Auto Benderang. Nah, jadi di sini ada financial reportnya per bulan misalnya, kemudian ada average sale per month-nya, kemudian ada average sale per outletnya, kemudian ada kepuasan pelanggannya, kemudian ada inventory stock per bulannya, serta transaksi per jamnya. Nah, ini saya juga buatnya di website. Ya, berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.